Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini di tahun 2021 ya. Semoga semua semakin bertambah, berkembang atau apapun itu teman-teman, rezekinya dilancarkan dan sebagainya. Pokoknya ini hari pertama kita buka tanggal 2 Januari ya. Kasus yang pertama adalah touchscreen no respon ya. Untuk HP-nya Huawei ini seperti U22 atau L22. Kita coba nyalakan dulu. Ya, touchscreen-nya nggak berfungsi ya. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung. Yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya kemudian tap ke bagian playlist, di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi di playlist itu kita bahas tentang cara bongkar pasang IC dan cara jumper dan tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi kita bahas di situ ya. Dan juga pokoknya eksekusi dasar kita bahas di playlist yang itu. Jadi silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri video-videonya ya, siapa tahu bisa mendapat referensi ya. Dan di semua video kita nggak bermaksud menggurui atau apapun itu ya. Jadi kita di sini niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Jadi kalau ada teknik atau trik yang berbeda atau bahkan yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Nanti untuk komentarnya bisa kita kasih pin ya, biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa ada cara yang lebih efektif dari yang kita share ya. Oke lah. Ini touchscreen-nya tidak berfungsi seperti ini, tidak berfungsi sama sekali, tidak ada respon. Tapi untuk ininya berfungsi ya, tombol powernya intinya mesin respon semua. LCD juga oke, cuma ini aja nggak respon. Oke lah. Yang pertama kita buka bautnya dulu. Kita bongkar mesinnya, kita lihat dalamnya apakah ini X-Air atau bukan, karena kalau X-Air biasanya ada yang menjamur atau bahkan yang bermasalah adalah IC touchscreen-nya. Untuk kasus seperti ini, untuk kasus touchscreen tidak berfungsi, itu kemungkinan besar masih bisa diperbaiki asalkan tidak bisa respon sama sekali ya. Jadi tidak berfungsi sama sekali itu ada kemungkinan kerusakan ada di jalur atau dari beberapa jalur yang putus lah, intinya seperti itulah. Tapi kalau sebagian bisa sebagian enggak, itu kemungkinan besar masalahnya ada di touchscreen. Jadi kemungkinan besar juga kalau touchscreen-nya bermasalah ya harus diganti. Jadi kalau ganti touchscreen ada yang satu set dengan LCD, ada yang enggak satu set. Kalau ini satu set, ini lumayan tinggi untuk harganya, ini satu set. Jadi kalau yang satu set seperti ini saya lebih memprioritaskan untuk kita supaya tidak ganti aja, karena untuk monsternya juga harganya nggak seberapa. Jadi kemungkinan kalau ganti mahal-mahal juga kita nggak enak sama user. Kalau kurang mahal ya kita terlalu mepet ya, nanti takutnya ada resiko yang ini gitu. Oke, ada user baru datang, mungkin akan kita jeda dulu videonya sebentar. Oh, nggak kesini. Oke, setelah kita buka, kita lihat dalamnya. Ini untuk touchscreen-nya. Yang pertama kita cek, oh ini komponen kabel. Yang pertama kita cek, kita buka touchscreen-nya. Nggak ada bau solar. Kena minyak ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada noda. Ya mudah-mudahan cuma masalah noda ini aja ya. Mudah-mudahan cuma masalah noda ini. Jadi kita nggak perlu eksekusi terlalu dalam. Jangan sampai jalurnya yang putus, kita perlu jumper mencari jalur. Di sini kayak ada noda, bisa dilihat teman-teman. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya, ada noda kayak hitam-hitam dikit. Ini walaupun cuma dikit sangat berpengaruh ya.
karena untuk touchscreen itu harus benar-benar kayak di bypass tuh, ibarat jalannya itu harus lancar tegangannya. Kalau agak kotor seperti ini bisa ngedon yang mengakibatkan kurang stabil ya. Kita bersihkan sampai benar-benar menguning. Oke, sebelum lanjut kita coba ukur dulu tegangan yang ada di sini ya. Ada kotoran sedikit, saya kayak kurang gimana gitu ya, kalau ada yang masih mengganggu itu saya kayak kurang marem. Kita ukur dulu tegangan yang ada di sini, mudah-mudahan tegangannya semuanya aman atau normal. Jadi bisa, kita nggak perlu cari jalur lagi. Kalau ada jalur yang hilang kita harus cari jalur. Ya, untuk ukur tegangan atau ukur jalurnya ini, saya lebih suka yang merah ini kita taruh di ground ya, atau di minnya. Jadi sekali lagi setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda, tapi kalau trik saya ya seperti ini. Yang satu kayak drop atau beneran drop atau segitu. Rasanya cuma segitu ya. Oke, untuk jalur ada kemungkinan besar masih aman, cuma ada salah satu yang kelihatan drop, tapi kayaknya bukan drop, tapi memang segitu ya, memang cuma segitu. Kalau untuk di digital ini, kalau makin kecil angkanya di situ berarti dia makin dekat jalurnya ya. Untuk tes ini nggak perlu pasang casing tapi ya. Tes. Nyala. Kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai dan mudah-mudahan touchscreen-nya sudah berfungsi dengan baik ya, supaya kita nggak buang-buang waktu juga. Dan kita kalau ini ternyata nggak berfungsi, mungkin yang akan kita lakukan adalah jumper di pin yang tengah tadi, kayak masih ada nodanya, dan juga yang ada di PCB-nya tadi yang bagian tengah juga masih ada noda. Jadi kemungkinan besar kalau ini nggak berfungsi akan kita bypass untuk itunya. Jadi kita lakukan penjamperan di titik yang di jalur yang tengah tadi ya. Ya sudah nyala dan berfungsi ya. Jadi masalahnya cuma kotor. Ya, servis itu nggak selalu berat-berat, memang kadang seperti ini. Intinya kita nggak boleh buru-buru atau nggak boleh eksekusi terlalu gimana ya. Intinya kita harus teliti. Jadi kita nggak boleh asal eksekusi. Jadi setelah kita eksekusi ke jalur-jalur atau bahkan ke touchscreen, ternyata setelah kita teliti, ternyata touchscreen-nya cuma kotor seperti tadi ya. Jadi sudah kita ganti, dan kalau kita ganti touchscreen-nya juga kasihan ke user. Memang kalau kita ganti touchscreen langsung berfungsi, tapi kasihan sama si usernya, karena touchscreen yang lama masih bisa digunakan dan LCD-nya pun belum ada cacat sama sekali ya, masih sangat bagus seperti ini. Oke lah, jadi ini masalahnya cuma kotor. Memang di sini kayak ada bau solar atau apapun itu, masih berfungsi. Jadi kasusnya cukup sampai di pembersihan saja, kita nggak sampai masuk ke jalur-jalur. Jadi yang salah satu kata kita agak dekat tadi, cuma kecil angkanya di sini, itu ternyata memang segitu ukurannya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf juga bila ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman ya. Kita nggak bermaksud menyinggung atau apapun, jadi kita juga nggak bermaksud menggurui. Di sini kita niatnya cuma sharing. Jadi begini pengerjaan untuk touchscreen. Jadi kalau untuk touchscreen tidak berfungsi, indikasinya seperti ini tadi.
Itu kemungkinan yang bisa terjadi ada di touchscreen yang bermasalah atau fleksibel yang bermasalah, salah satu biasanya putus. Ada juga kotoran seperti tadi yang menyebabkan alurnya itu kurang stabil. Bisa juga jadi jalur yang bisa juga dari jalur yang hilang ya, dari kelima jalur 6 atau 5 2, 3, 4, 5, 6 jalur ini ada yang salah satu yang hilang, jadi kita harus cari jalurnya ke bagian agak dalam lagi. Dan masih banyak lagi ya, intinya sekali lagi saya ingatkan, kerusakan sama belum tentu pengerjaannya juga sama, jadi masih banyak kemungkinan, jadi ini hanya salah satu penyebab kerusakannya ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang menggeluti dunia teknisi atau bahkan yang sekedar hobi-hobi mengikuti dunia perteknisian seperti ini ya. Oke lah, jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.